Okay, good morning. Please sit down. How are you today? Okay. Please, one of you lead us to pray. Really? Okay, present list. I start from Really? Joanna? I want to ask you, who remember? Kita bicara tentang apa? Application? Application letter. Oke, 3.4 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks news item, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, TV sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kemudian karena setelah mempelajari ini, yang pertama itu menangkap makna secara kontekstual, bahasan teks, news, item, lisan, dan tulis. Indikatornya apa? Indikator pembelajaran ini identifikasi bagian-bagian fungsi sosial, struktur teks, news item, dan mengamati cara penggunaannya. Nanti kalian akan mengamati bagian-bagian dari teks news item, yaitu bagian-bagian fungsi sosialnya apa saja, struktur teksnya, kemudian mengamati cara penggunaannya. Bagaimana cara penggunaannya? The purpose of learning, tujuan pembelajaran ini apa? Pasti setiap pembelajaran pasti punya tujuan. We have a purpose for our something to do. Pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan identifikasi bagian-bagian fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan mengamati cara penggunaannya, itu tadi yang dari KD. Kemudian membuat teks tentang fenomena sosial pendek dan sederhana. Fenomena itu kejadian ya, peristiwa. Kemudian mempresentasikan teks yang kita temukan. Nah, coba lihat, perhatikan, amati apa yang membedakannya dari teks lain, dari paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua. Oke, sumber yang lengkap. Dan kalimatnya langsung. Oke, thank you really. So, what you like this? Dari mana kalian bisa menemukan teks gambar yang seperti ini? Koran. From the others before, ini dapatnya di mana? Kalau tadi koran. From newspaper. So, text like this. From? Website online. Website online. Have first example. Apa yang membedakan? Tadi Reli katakan sudah ada kalimat langsung. Ada sumber. Yang pertama. Kemudian yang kedua, has learned about functional text and structure text of news item. Apa sih tujuan dari news item itu? Who help me to read this? What the purpose of news? Jessica? Okay. To give information to the readers about the event, what happened. And then, the generic structure of news item. The first is title. The first is title. And then, what is the title? What is the title? Judul berita. Bisa juga kita sebut apa sih kalau dalam koran? Yes? Okay, thank you really. Very good.
the title of newspaper or news item is headline. Bagaimana sih penulisan headline? Newsworthy. Nah, newsworthy itu apa sih? Is the beginning that summarizes the newsworthy event. Newsworthy itu berarti penting. Ringkasan, awal ringkasan dari sebuah berita. Yang dimana bisa dikatakan newsworthy. Itu yang paragraf pertama, paragraf pembuka. Bisa juga newsworthy itu bisa dikatakan newsworthy. Ringkasan, summarize, the first information, pembuka. Itu namanya newsworthy, ringkasan, informasi penting dari sebuah berita. Biasanya kita dapatkan hanya di newspaper. Kalau di website tidak. Itu bedanya ya. Berita dari website kemudian dari newspaper. Cara penulisannya. And then after newsworthy, we talk about background the event. Apa sih background? Apa? Background? Okay, thank you. Ringkasan atau latar belakang, ringkasan berita. Ringkasan berita itu berarti diringkas kejadiannya dari awal kejadiannya sampai terakhir terjadinya suatu kejadian. That part elaborate what happened. Nah, itu penggabungan dari apa yang terjadi and then why, when, where it happened. Jadi mengapa, siapa, dan di mana. Itu ringkasan dari isi dari background. After that, sources, sumber. Namanya berita, kita harus mencantumkan sumbernya. Sumber, looks and read the text carefully. The text about. Oke, sebelumnya saya akan bagikan LKPD-nya. Arneta, please help me. Let's join to your group. Okay, let's discuss with your friend based on the question. Nah, silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Jawab pertanyaan-pertanyaan dari teks tersebut yang ada di LKPD-nya itu. Kemudian complete the information related to the text. Word first. What kind of the text? What is the text talk about? Loudly, please. The shop is on standby at Nur Mentaya over the weekend. Okay, good. What do you tense usually use in this text? Teks yang biasa digunakan. Present tense. Present tense. Then? Simple present. Passive voice. Yes. And then? Perfect. Perfect tense. Present perfect. Past perfect. And then? Past. Passive voice. However, the where is direct and indirect speech from the text. Yang directnya tuh yang We are? we are talking the middle ground. At the same time, we will also have a deterrent effect on driver who will violate or disobey. Okay. How about indirect speech? Head of the Transportation Agency, Kotim Suparmati, said that That- the Mentaya Tunnel is the one of the patrol points for large laden vehicles. Okay.
Good, very good. Siapa yang mau pertama kali mempresentasikan di depan? Dan nanti grup lain boleh silakan bertanya kalau masih kurang jelas, ya. Yes, Jessica, your group please come in front of the class. Okay guys, now we will present to you our discussion result. Okay, number 1, what is the text about? This hoop is on standby at Nurmentaya over the weekend. Number 2, what information can you get from the text? Answers: on weekends or Saturday and Sunday night, officer will be on standby to prevent entry to the Nurmentaya Sampit tunnel. Jenis teks, teks interaksi transaksional, materi, news item, fungsi sosial atau the purpose of the text is news item is to inform reader about events that are considered newsworthy or important. The structure of the text is headline, newsworthy, background, and source. The first is headline. The headline is this house is on standby at Nurmentaya over the weekend. The newsworthy is on weekends on Saturday and Sunday nights. Officer will be on standby to prevent entry to the Nurmentaya Sampit tunnel. The third is background. Applause for the last group. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan dari teks ini, teks news item bertujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang sedang terjadi. Ada headlines, and then newsworthy, and then background of the text, and then source atau kutipan. Dari unsur kebahasaan dari teks ini, present tense, past tense, present perfect tense, passive voice atau dan kalimat langsung dan tidak langsung atau direct and indirect speech. Nah, dari yang kalian pelajari, apa yang kalian rasakan dari setelah pembelajaran ini? Dari pembelajaran apa? Kalian merasa apa? Senang, sedih, marah, atau apa? Apa yang kalian rasakan? Oke, senang. Dari pembelajaran ini, jadi kita tahu bisa membedakan mana teks yang dari web, dari media digital, kemudian ada yang dari newspaper. Kalian sudah bisa membedakan. Apa yang membedakannya? Kemudian ciri-ciri dari news item kalian sudah tahu. Dari pelajaran ini kalian tahu sudah bedanya teks news item dengan teks yang lainnya, baik dari purpose-nya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. Nah, di sini kalian pelajarannya setelah pelajarannya apa yang kalian rasakan? Senang. Oke. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mendiskusikan tentang teks caption. Kalian bisa pelajari nanti apa sih caption. Caption ini sesuatu hal yang familiar buat kalian, tapi kalian hanya tahu tapi tidak mendalami apa itu is caption. Nah, minggu depan kita akan bahas apa itu caption. Untuk mengakhiri kelas kita dari kali ini adalah kita berdoa. Terus terima kasih atas ini telah menyelesaikan pembelajaran kami. Semoga dari apa yang kita pelajari dapat ingat dan dapat dilakukan. Okay, I say thank you for your attention for this class, and then see you next meeting. Goodbye.